buku bijak di dalam kepemimpinan saya itu sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang saya pimpin, terutama keluarga saya. Nah, jadi setelah kita mengenal buku bijak, kita di situ diberikan rambu-rambu, diberikan panduan oleh buku bijak itu bagaimana kita itu supaya bisa menjadi pemimpin yang bijak. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di sini di dalam cover buku bijak ini di sini dikatakan pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, di sini kita menjadi pemimpin ini ya kita harus selalu bisa mengikuti apa namanya sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan zaman yang kita ikuti. Taruhlah sekarang, kalau kita menjadi pemimpin di zaman milenial ini, kita selalu ingin memaksakan kehendak kita di zaman kolonial itu, ya itu sudah tidak pantas. Nah, oleh karena itu, marilah kita bagaimana kita menjadi pemimpin itu supaya kita bisa mengikuti semua pihak yang kita pimpin. Nah, jadi kalau kita sudah bisa mengikuti, ya sudah barang tentu kita itu harus bijaksana. Ya, kita harus bijaksana. Tidak boleh kita memaksakan kehendak kita sendiri. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, bagaimana ciri-ciri pemimpin bijak itu? Ya, ciri-ciri pemimpin bijak itu berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu, ya kita ini selalu kita ini berlari dengan tujuan. Ya, kemana kita lari? Kemana kita bawa anak-anak kita ini? Kita harus mempunyai tujuan. Kalau kita mengajak anak-anak kita tidak dengan tujuan, maka itu tidak akan berhasil. Nah, sama halnya kita di KLPI. Apa tujuan kita? Ya, tujuan kita adalah untuk mencapai pensiun. Nah, bagaimana kita supaya bisa untuk mencapai pensiun ini? Ya, kita harus mempunyai tujuan kalau kita mau berlari. Kemudian tidak bertinju sembarangan, Bapak-bapak. Nah, jadi kita ini tidak boleh bertinju sembarangan. Kita sudah diberikan panduan di buku bijak ini, kita tidak boleh bertinju sembarangan. Ya, dalam artian di dalam kita mengembangkan KLPI, memberikan sedekah informasi dan dakwah ekonomi ini, kita jangan sembarangan, ya, jangan kita seenaknya, tetapi kita harus mengikuti panduan-panduan yang ada di dalam buku bijak ini supaya kita itu bisa berjalan dengan mencapai tujuan yang benar. Kemudian selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita di sini harus selalu melatih kepemimpinan kita itu. Ya, setiap hari kita harus berlatih. Tetapi kalau kita tidak mau melatih kepemimpinan kita ini, kita tidak mungkin akan bisa melakukan kepemimpinan itu dengan baik sehingga anak-anak kita yang kita pimpin itu ya juga tidak mau mengikuti apa yang kita berikan. Nah, jadi itu apa namanya ciri-ciri daripada kepemimpinan harus kita laksanakan, yaitu berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Kemudian perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah pertamina. Nah, jadi di sini kalaupun di sini dikatakan kita lomba lari jarak jauh, tetapi kita perlu juga mengingat bagaimana kita supaya lebih cepat mencapai tujuan, lebih cepat mencapai goal, maka kita juga harus secara lari cepat. Kalau kita tidak melakukan dengan cepat, berarti kita akan ketinggalan. Ya, oleh karena itu, memang kita harus melaksanakan ini dengan tujuan dengan lari jarak jauh, tetapi juga kita harus lari cepat.
Kemudian jangan seperti minuman bersoda yang dikocok, Bapak-bapak. Nah, jadi bagaimana minuman yang bersoda itu kalau dikocok dia akan mendidih plus, ya, plus begitu botol tutupnya terbuka maka airnya akan habis. Nah, janganlah kita seperti itu. Dan kalau bisa saya umpamakan juga, janganlah kita itu hangat-hangat tai ayam. Ya, bagaimana tai ayam baru keluar dia hangat, tetapi lama-lama dingin. Nah, kita pun juga di KLPI ini jangan seperti itu. Marilah kita tetap semangat. Marilah kita tetap bagaimana supaya kita bisa untuk cepat mencapai tujuan. Kemudian bagaimana cara untuk jaga stamina? Nah, cara jaga stamina, satu, andalkan Tuhan. Dua, doakan goal, strategi, dan tim. Tiga, doakan leader. Empat, percaya perusahaan. Lima, percaya sistem. Enam, percaya leader. Tujuh, ikuti prosedur. Delapan, komitmen dan persisten. Kemudian yang kesembilan, nempel. Nah, bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Ya, kenapa kita mengandalkan Tuhan? Karena kita, ya, kita ini adalah manusia biasa, manusia yang tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu kita harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Sang Pencipta kita untuk bisa kita mencapai tujuan. Kemudian kita mendoakan goal, strategi, dan tim. Jadi kita harus selalu berdoa, memohon kepada Tuhan agar kita diberikan ridho dalam rangka menjalankan tugas-tugas amanah yang diberikan oleh KLPI kepada kita semua. Kita harus selalu berdoa. Nah, dengan kita selalu berdoa, insya Allah goal itu cepat kita bisa capai. Kemudian strategi dan tim. Kita juga harus membangun strategi kita bersama tim supaya kita cepat bisa mencapai goal. Kemudian doakan leader. Jadi leader-leader, ya, yang terdahulu itu selalu kita doakan, karena dengan adanya leader-leader itulah kita ini bisa duduk bersama di dalam satu wadah, yaitu wadah KLPI. Tetapi kalau tidak ada leader, itu tidak mungkin kita bisa duduk bersama seperti sekarang ini. Oleh karena itu, doakanlah leader. Mari kita sama-sama berdoa supaya leader-leader kita itu diberikan kesehatan, panjang umur, dan seterusnya. Kemudian percaya perusahaan. Nah, kepada siapa kita percaya? Ya, jadi selain kepada perusahaan, jadi kita itu harus percaya kepada perusahaan yang sudah memberikan kita semua bagaimana kita bisa berjuang di KLPI ini sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Nah, oleh karena itu kita harus percaya kepada perusahaan. Kemudian percaya sistem. Jadi sistem kita di KLPI ini sudah luar biasa. Sistemnya sangat luar biasa. Saya sendiri, mohon maaf, dulu sering saya mengikuti perusahaan-perusahaan seperti ini. Sering saya mengikuti, tetapi belum ada perusahaan yang seperti kita di KLPI, ya, yang menciptakan sistem yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu kita harus percaya kepada sistem. Jangan sedikit-sedikit baru kita misalnya diajak oleh teman kita di KLPI mengatakan, wah ini tidak benar, ini tidak, padahal dia belum tahu apa-apa. Nah, jadi itulah kita harus percaya sistem. Kemudian yang keenam, kita harus percaya leader. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kepada leader-leader itu kita samping kita mendoakan, juga kita harus percaya kepada mereka. Kemudian ikuti prosedur. Nah, jadi kita sudah diberikan prosedur-prosedur oleh perusahaan, jadi harus kita ikuti. Jangan kita lantas prosedur sudah kita tahu, kemudian kita itu melempas dari prosedur yang sudah diberikan. Nah, itu tidak benar. Kemudian kita komitmen dan persisten. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita di sini harus komit, ya, dari awal, dari kita menjadi member biasa, kemudian kita diberikan kepercayaan untuk calon ketua HK, kemudian kita diberikan menjadi ketua HK, kemudian menjadi kaneh. Kita harus komitmen, ya. Jangan sampai awal-awalnya dulu kita mengatakan ya sanggup melaksanakan tugas, tetapi sekarang
mulai kendor. Nah, ini berarti kalau orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak komitmen. Sebab banyak juga yang saya dengar teorinya sangat tinggi, teorinya sangat besar, ini tetapi kenyataannya nol. Nah, itulah yang kita hindari. Jadi kalau kita di sini, ya, saya sangat yakin dengan para bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah senior, yang sudah membimbing kami, membimbing kita semua, itu saya yakin beliau-beliau itu adalah orang yang komitmen. Kemudian kita harus nempel. Nah, kepada siapa kita harus nempel? Nah, jadi di sini sudah barang tentu. Pertama kita harus nempel kepada Tuhan. Selalu memohon ridho, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan supaya selalu diridhoi. Kemudian yang kedua, ya kita harus selalu nempel kepada perusahaan. Selalu nempel kepada pihak manajemen, selalu nempel kepada senior-senior kita sehingga kita diberikan, ya, sehingga kita dibimbing, sehingga kita bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh KLPI untuk bisa untuk bisa KLPI itu menjadi lebih tepat dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Kemudian kenapa harus berdoa? Karena masa depan itu adalah misteri. Ya, jadi Bapak-bapak, kita semua kita harus selalu berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena masa depan itu kita tidak ada yang tahu. Saya saja sekarang sedang membacakan buku bijak, tidak tahu nanti ya 5 jam ke depan atau sebulan ke depan atau setahun ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa, memohon ridho, memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya kita selalu diberikan keselamatan, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan pemikiran-pemikiran yang positif. Kemudian pemimpin yang fokus dengan goal, tidak mudah kecewa, tidak mudah capek, tidak mudah malas, tidak mudah kesal, dan tidak mudah bosan. Nah, jadi saya yakin kepada kita-kita semua di sini, peserta Zoom pada pagi hari ini, kita sudah mempunyai jiwa-jiwa seperti itu. Tidak pernah kita kecewa. Kalaupun misalnya kita di dalam menyampaikan kepada masyarakat tentang informasi sedekah, informasi itu kita menyampaikan walaupun kita ditolak, kemudian kita dicemooh, kemudian kita dibully, kita tidak akan kecewa, tidak akan capek memberikan informasi kepada mereka, karena tujuan kita itu untuk memberikan informasi kepada mereka itu adalah untuk mengajak mereka itu menjadi sejahtera nanti keluarganya, kemudian tetangga, sahabat, masyarakat sekitarnya, kita sama-sama sejahtera. Nah, itu tujuan kita. Oleh karena itu kita tidak pernah merasa kecewa, tidak pernah merasa capek dan bosan dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah isi daripada cover buku bijak ini. Kemudian mari kita lanjutkan sekarang kepada pembacaan buku bijak pada pagi hari ini, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 2024. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, orang jahat lari tanpa ada yang mengejarnya, tetapi orang jujur berani seperti singa. Nah, jadi bapak-bapak, bagi orang-orang yang jahat, ya, bagi orang-orang yang tidak jujur, itu dia akan berlari padahal tidak ada orang yang mengejarnya, tidak ada orang yang mengejar mereka, tetapi mereka itu karena merasa diri bersalah, merasa diri selalu tidak jujur, maka mereka akan lari kalaupun tidak ada yang mengejar. Lain halnya dengan orang yang jujur. Kalau yang jujur itu berani, ya seperti singa. Apapun yang terjadi, dia akan melakukan. Seperti misalnya, dalam kita memberikan sedekah informasi itu sudah ditolak, kita tidak pernah menyerah. Kita berani karena kita secara jujur menyampaikan apa
yang kita sampaikan itu adalah apa namanya itu adalah informasi yang benar, informasi yang baik demi untuk kesejahteraan kita semua. Kemudian kalau bangsa berdosa, penguasanya berganti-ganti. Kalau pemimpin bijaksana, bangsa akan bertahan dan tetap jaya. Ya, jadi apabila bangsa itu berdoa, maka penguasanya itu pasti dia berganti-ganti, tidak tetap. Ya, tidak tetap, selalu berganti-ganti. Tetapi kalau pemimpin bijaksana, maka bangsa akan bertahan dan tetap jaya. Penguasa yang menindas orang miskin seperti hujan lebat yang merusak panen. Ya, jadi ini apabila ada pemimpin kita, penguasa-penguasa kita selalu menindas orang-orang yang tidak beradab, orang-orang yang miskin, itu selalu ditindas. Itu ibaratnya seperti hujan lebat yang merusak panen. Nah, jadi oleh karena itu kita ini selaku orang-orang yang sudah diberikan mandat, sudah diberikan kepercayaan, marilah kita selalu melindungi orang-orang yang miskin, orang-orang anak-anak yatim piatu, selalu kita lindungi supaya kita itu tidak seperti nantinya panen yang dirusak oleh hujan tadi itu. Siapa mengabaikan hukum, memihak orang jahat, dapat mentaati hukum, menentang orang bijak. Nah, jadi siapapun yang mengabaikan hukum, yang memihak orang jahat, maka dia itu menjadi orang yang tidak baik. Tetapi sebaliknya, apabila orang itu mentaati hukum, ya, menentang orang-orang bejat, itu niscaya menjadi orang yang baik dan disenangi oleh Sang Pencipta kita. Kemudian, keadilan tidak dipahami orang durhaka, tetapi orang yang menyembah Tuhan sungguh-sungguh memahaminya, Bapak-bapak. Jadi kita-kita yang selalu dekat dengan Tuhan, yang selalu menyembah Tuhan, ya, yang selalu menyembah Tuhan. Jadi kita-kita ini sudah dianggap memahami apa sih yang harus kita laksanakan. Lain halnya dengan orang yang durhaka. Orang yang durhaka itu tidak paham tentang keadilan, sehingga mereka itu selalu berbuat yang tidak baik. Itu orang-orang yang durhaka, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian lebih baik orang miskin yang tulus hatinya daripada orang kaya yang curang, Bapak-bapak. Jadi lebih baik kita menjadi orang miskin tetapi tulus, ya. Hati kita tulus, kita selalu berbagi, kita selalu memberikan bantuan apabila kita memiliki, walaupun sedikit yang kita miliki, tetapi kita selalu berbagi. Itu lebih baik daripada orang yang kaya, tetapi dia tidak pernah memperduli dengan masyarakat sekitarnya dan selalu berbuat curang. Berarti lebih baik kita menjadi orang miskin, tetapi kita selalu ingat, selalu berbagi kepada tetangga yang ada di sekitar kita. Kemudian, pemuda yang mentaati hukum adalah orang bijaksana. Tetapi orang yang bergaul dengan orang pemboros memalukan ayahnya, Bapak-bapak. Jadi bagi pemuda-pemuda kita, anak-anak kita yang selalu mentaati hukum, itu adalah anak-anak atau orang-orang yang bijaksana. Lain halnya kepada orang-orang yang senang bergaul dengan orang-orang pemboros, itu akan memalukan orang tuanya. Oleh karena itu, kita selaku orang tua, kita harus selalu membimbing, mengajak anak-anak kita supaya anak-anak kita itu tidak memalukan kita selaku orang tua nantinya. Siapa menjadi kaya karena mengambil rente dan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, kekayaannya akan jatuh kepada orang yang
belas kasihan terhadap orang miskin. Jadi di sini kita ini selalu harus bagaimana kita memperhatikan petunjuk-petunjuk, bagaimana kita harus memperhatikan ya petuah-petuah yang diberikan oleh orang tua kita, oleh pemimpin-pemimpin kita, supaya kita ini bisa menjadi orang baik. Sehingga kalau kita sudah menjadi orang baik, niscaya nanti kita akan mendapatkan kekayaan, dan kekayaan itu niscaya akan kekal, tidak jatuh kepada orang-orang yang berbelas kasihan terhadap terhadap kejahatan. Nah, jadi kalau kita sudah selalu berbelas kasihan kepada orang-orang miskin, selalu kita memperhatikan, selalu kita mengikuti petunjuk-petunjuk orang bijak, selalu kita menjalankan sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan kepercayaan, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh ajaran agama kita masing-masing, niscaya kita akan menjadi orang yang baik. Jika engkau tidak mentaati hukum Allah, Allah pun akan merasa muak terhadap doamu. Nah, jadi Bapak-bapak, walaupun kita sudah berdoa, kemudian kita sudah tetap mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta, tetapi doa kita itu palsu. Ya, doa kita itu seperti yang sering diungkapkan oleh Bapak Ustadz Darmawan, kita bertopeng dalam hal itu. Maka Tuhan pun ya muak dengan doa-doa kita itu. Oleh karena itu, marilah kalau kita berdoa dengan tulus, dengan hati, begitu juga kalau kita bekerja, ya kita dengan tulus seperti apa yang sering disampaikan oleh Bapak Ustadz Ibrahim dari Majalengka, kita harus duit. Ya, jadi kita harus berdoa itu kita harus setelah kita berdoa kita harus berusaha, tetapi berdoa itu kita dengan ikhlas, ya, dengan tawakal, insya Allah semuanya itu kita akan dapatkan imbalannya daripada Yang Maha Kuasa kalau kita sudah selalu berbuat seperti itu. Siapa membujuk orang jujur supaya berbuat jahat, ia sendiri jatuh ke dalam perangkap. Orang yang murni hatinya akan diberkati sehingga bahagia. Jadi, nah di sini siapa saja orangnya yang membujuk orang-orang jujur itu supaya dia berbuat jahat, maka dia sendirilah yang akan terperangkap. Dia sendirilah yang akan menjadi mendapatkan hukuman daripada Yang Maha Kuasa. Orang yang murni hatinya, yang selalu dia berbuat baik, berbuat jujur, itu akan diberikan kebahagiaan oleh Sang Pencipta kita. Orang kaya selalu merasa dirinya bijaksana, tetapi orang miskin yang berbudi tahu siapa dia sebenarnya. Nah, jadi orang-orang kaya biasanya, mohon maaf ini ya, jadi biasanya orang-orang kaya itu selalu merasa dirinya bijaksana, padahal itu belum tentu dia itu bijaksana, tetapi dia sendiri merasakan dirinya bijaksana. Nah, lain halnya dengan orang miskin yang berbudi, ya, yang berbudi tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Dia itu di sini orang yang miskin yang sudah tahu diri seperti itu, dia sudah tahu TST, ya, dia sudah tahu TST. Nah, jadi oleh karena itu mereka yang seperti itu niscaya akan mendapatkan kebahagiaan. Bila orang baik berkuasa, semua orang senang. Kalau orang jahat memerintah, rakyat bersembunyi. Nah, jadi apabila ya orang yang baik yang selaku pemimpin, yang berkuasa, maka semua orang akan merasa senang. Lain halnya apabila orang jahat yang memerintah, itu rakyat pasti akan tidak senang. Pasti mereka akan sembunyi, ya. Seperti yang awal yang saya katakan tadi,
di dalam kepemimpinan kita itu, kalau kita selalu memaksakan kehendak sendiri, maka yang kita pimpin itu pasti dia akan bersembunyi. Siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihani Tuhan. Insya Allah, apabila kita sudah mengakui, ya, dan meninggalkan dosa-dosa, ya, insya Allah kita akan dikasihani Tuhan. Hormatilah Tuhan selalu, maka engkau akan bahagia. Jika engkau melawan Dia, engkau mendapat celaka. Nah, di sini adalah Tuhan. Jadi kita harus selalu menghormati Tuhan, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi apabila kita melawan, ya, melawan Tuhan, itu kita akan mendapat celaka. Orang jahat yang berkuasa atas orang yang berkekurangan seperti singa yang mengaum dan beruang yang menyerang. Ya, jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, marilah kita bagaimana kita supaya menjadi orang baik, supaya jangan kita seperti orang-orang yang jahat yang seperti disebutkan tadi. Penguasa yang menindas orang lain tidak mempunyai akal yang sehat. Penguasa yang membenci kecurangan akan memerintah bertahun-tahun. Nah, jadi kita semuanya, ya, sudah kita pahami semuanya bahwa apabila ada orang, ya, ada penguasa yang menindas orang lain, itu tidak mempunyai akal yang sehat. Tetapi penguasa atau pemimpin yang membenci kecurangan itu akan memerintah selama-lamanya, akan memerintah bertahun-tahun. Nah, oleh karena itu kita harus mengikuti daripada pengusaha yang membenci kecurangan, sehingga kita itu tetap menjadi orang yang dihormati dan disegani oleh masyarakat. Seorang pembunuh akan merasa dikejar terus sampai ajalnya. Tak seorang pun dapat menahan dia. Jadi orang-orang yang merasa diri bersalah, apalagi dia seorang pembunuh, dia pasti akan selalu merasa dirinya dikejar-kejar. Padahal tidak ada yang mengejar. Tetapi dia selalu merasa dirinya dikejar-kejar sampai dia menemui ajalnya. Dan di sini seorang pun tidak akan bisa menahan dia. Karena dia sendiri yang merasakan perbuatannya yang sudah dia lakukan. Orang yang hidup tanpa celah akan selamat. Orang yang berliku-liku hidupnya akan jatuh, Bapak-bapak. Jadi di sini jelas, ya, bagi orang-orang yang hidup tanpa kesalahan, tanpa celah, dia itu pasti akan selamat. Tetapi beda dengan orang-orang yang selalu berbuat jahat, selalu berbuat curang, itu hidupnya akan berliku-liku, ya. Dia akan jatuh kalau dia selalu melakukan perbuatan yang seperti itu. Petani yang bekerja keras akan cukup makanan, orang yang membuang-buang waktu akan berkekurangan, ya. Nah, jadi kita sudah semua menyadari hal itu. Siapapun orangnya, apabila dia mau bekerja keras, dia pasti akan cukup, ya, akan cukup, bukan hanya sekedar makanan, tetapi kebutuhannya pun bisa akan tercukupi. Lain halnya dengan orang-orang yang membuang-buang waktu, tidak mau bekerja, tidak mau belajar, itu pasti akan mengalami kekurangan. Orang jujur akan diberkati Tuhan, tetapi orang yang ingin cepat kaya tak luput dari hukuman. Nah, jadi bagi orang-orang yang selalu jujur itu pasti diberkati oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang ingin cepat kaya dan tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, tetapi dia ingin cepat kaya dengan mempergunakan, ya, dengan mempergunakan segala upaya yang tidak diridhoi oleh Tuhan, ya, tetap dia pasti akan mendapatkan hukuman karena dia selalu berbuat tidak sesuai dengan apa yang
diajarkan oleh agama kita masing-masing. Tidak baik membeda-bedakan orang, tetapi ada juga hakim yang berlaku curang hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, jadi di sini ya, di sini kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Ya. Apakah dia itu orang miskin, apakah itu dia orang kaya, apakah dia itu orang apakah dia anak yatim piatu, kita tidak boleh membeda-bedakan. Harus kita selalu berbagi kepada mereka-mereka itu, ada walaupun ada sebagian orang ya yang mau berlaku curang hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Ya contohnya, mohon maaf, saya bukan menyinggung kepada aparat, tetapi di sini biasanya ya rahasia umum. Jadi apabila ada seorang hakim yang mau berlaku curang itu hanya untuk mendapatkan sedikit tambahan uangnya. Nah, itu yang kita hindari. Orang yang loba ingin cepat kaya, ia tak sadar bahwa kemiskinan segera menimpa dirinya. Nah, jadi orang-orang yang rakus, orang-orang yang yang loba, ini dia ingin cepat kaya, tetapi dia tidak menyadari bahwa kemiskinan akan segera menimpa dirinya. Nah, kenapa demikian? Karena kekayaan yang dia miliki itu adalah kekayaan yang dia dapatkan dengan cara tidak halal. Nah, itu dia tidak sadari. Ya. Sehingga dia itu nanti akan ditimpa oleh kemiskinan. Orang yang memberi teguran akhirnya lebih dihargai daripada orang yang memberi sanjungan. Ya, jadi di sini kita ini lebih baik kita memberikan teguran kepada siapapun kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kita lebih baik kita tegur. Tetapi negurnya ya sudah barang tentu dengan cara-cara yang baik. Ya, daripada kita selalu memberikan sanjungan kepada orang, ya, padahal orang itu belum tentu dia berbuat baik misalnya. Tetapi kita selalu sanjung, ya, karena kita ada tujuan, ada udang di balik batu menyanjungnya dia itu, ya. Nah, ini yang tidak dibenarkan, ya. Lebih baik kita memberikan teguran daripada kita memberikan sanjungan, tetapi sanjungan itu sanjungan seperti orang bertopeng yang seperti sering-sering dikatakan. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian selanjutnya, siapa mencuri dari orang tuanya dan menyangka itu bukan dosa, sama dengan pencuri-pencuri lainnya. Nah, jadi kalau kita beranggapan, misalnya kita mencuri milik orang tua kita, kita mencuri milik saudara kita, kemudian kita menganggap, wah itu kan kepunyaannya orang tua saya, itu kan kepunyaannya saudara saya, kita curi, kemudian saya tidak akan mendapat dosa. Nah, itu salah, bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi kalau kita berbuat seperti itu sama dengan pencuri-pencuri yang lainnya, ya berarti kita sama, dosa kita akan sama, walaupun yang kita curi itu adalah milik orang tua kita. Mementingkan diri sendiri menimbulkan pertengkaran. Engkau lebih beruntung apabila percaya kepada Tuhan. Ya, jadi sudah barang tentu di sini apabila kita selalu ingin menang sendiri, selalu mementingkan diri kita sendiri, di sini akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan pertengkaran. Umpama kita bersama tetangga misalnya, ya, kita selalu menang sendiri, selalu supaya kita itu dianggap benar. Ya. Lama-lama akhirnya tetangga kita itu juga jengkel, akhirnya timbullah pertengkaran. Nah, kalau sudah timbul pertengkaran seperti itu, maka kita pun menjadi orang yang tidak baik. Ya. Nah, jadi lebih baik kita itu, ya, lebih baik kita itu percaya kepada Tuhan. Selalu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau ada misalnya suatu hal yang berbeda pendapat, kita
tetangga kita, ya seperti sering disampaikan oleh Bapak Direktur kita tarik napas, ya supaya kita jangan selalu merasa diri benar, ya. Jadi niscaya kalau kita sudah seperti itu, kemarahan kita, kejengkelan kita itu pasti akan hilang. Jadi kita akhirnya bisa mencegah pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu terjadi seperti itu. Siapa mengandalkan pendapatnya sendiri tidak punya akal yang sehat. Siapa mengikuti ajaran orang bijaksana akan selamat. Ya. Jadi kalau orang-orang yang selalu merasa diri sok tahu, sok pinter, ya, itu tidak mau mendengarkan saran, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, ya. Di sini dia ini adalah tergolong orang-orang yang tidak mempunyai akal yang sehat. Siapa mengikuti ajaran orang yang bijaksana akan selamat. Nah, oleh karena itu kita harus selalu mengikuti orang-orang yang bijaksana, ya. Dalam hal ini di KLPI, ya, sudah barang tentu yang bijaksana itu adalah para pemimpin-pemimpin kita, para pendahulu-pendahulu kita yang sudah ada di KLPI, yang memberikan kita semua pembelajaran sehingga kita bisa menjadi minimal, ya, menjadi bijaksana walaupun tidak 100%. Contohnya seperti saya sendiri. Saya sendiri walaupun sudah diberikan, ya, pembelajaran, insya Allah saya akan ikuti terus. Tetapi ya sudah barang tentu karena saya juga manusia biasa, ya tidak bisa 100% mengikuti. Tetapi paling tidak sudah ada rambu-rambu. Ya, kalau kita berbuat di luar rambu-rambu itu berarti kita ini udah orang yang tidak baik. Nah, itu syukurnya kita sudah mendapatkan buku bijak ini. Kita sudah mendapatkan rambu-rambu sehingga kita bisa berbuat yang baik. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan, ya, Bapak-bapak. Nah, sudah barang tentu siapa yang mau berbagi kepada orang-orang yang miskin, kepada anak yatim piatu, kita memberikan itu, niscaya kita tidak akan kekurangan. Nah, siapa yang menutup mata terhadap kebutuhan orang miskin akan kena kutukan, ya Bapak-bapak. Nah, jadi di sini sudah jelas dikatakan siapa saja, ya, yang menutup mata terhadap kebutuhan-kebutuhan orang miskin, kebutuhan-kebutuhan anak yatim piatu, kita itu akan mendapat kutukan. Oleh karena itu, marilah kita berbagi, berbuat yang baik, baik kepada kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim piatu. Mari kita berbagi, mari kita bersama-sama bergotong royong untuk bersama-sama berbagi, ya, sesuai dengan apa yang di KLPI ini. Ya, kita selalu bergotong royong, kita selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan bergotong royong. Insya Allah kita tidak akan mendapatkan kutukan dan bahkan nantinya kita akan mendapatkan kesempurnaan. Kalau orang jahat berkuasa, rakyat bersembunyi. Kalau orang jahat binasa, orang yang adil akan memimpin dengan leluasa. Nah, tadi di atas sudah disampaikan juga ini, tetapi lagi ditekankan di sini, ya, di akhir daripada buku bijak tanggal 29 ini kita ditekankan lagi. Bagi orang-orang yang jahat berkuasa, rakyat bersembunyi. Oleh karena itu, janganlah kita itu bertindak berpikir jahat, mempunyai pemikiran yang jahat apabila kita diberikan kepercayaan, diberikan tugas untuk memimpin supaya rakyat kita itu tidak bersembunyi, ya, supaya yang kita pimpin itu senang dan tidak bersembunyi. Nah, itu penekanannya lagi. Kalau orang jahat berkuasa, orang yang adil akan memimpin dengan leluasa, ya. Jadi orang yang adil, ya, akan memimpin dengan leluasa apabila orang jahat itu binasa, ya.
Nah, jadi oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ya marilah kita bagaimana kita supaya bisa menjadi orang yang baik apabila kita sudah diberikan kepercayaan sebagai seorang pemimpin, ya, terutama kalau di KLP ini kita ini sudah diberikan, ya, sudah diberikan apa namanya itu kebaikan, diberikan kita diajak kita bagaimana kita menjadi orang baik sehingga anak-anak kita itu tidak bersembunyi. Kita ajak pertemuan, mereka siap hadir. Kita ajak berdiskusi, membicarakan tentang KLPI, mereka-mereka itu siap. Nah, itulah harapan kita semuanya. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mungkin sekian pembacaan buku bijak pada hari ini, dan apabila ada yang salah, penafsiran-penafsiran yang salah, yang tidak benar, itu saya mohon maaf. Tetapi apabila ada penafsiran-penafsiran saya di sini yang baik, itu adalah dari Sang Pencipta kita, dari Tuhan yang Maha Esa, dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi untuk pagi hari ini saya kembalikan kepada Bapak moderator, yaitu Bapak Magnyos. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Wayan. Mohon sekaligus dengan doa Pak Wayan. Oh iya Pak, ya baru lupa, mohon maaf. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa bersama-sama supaya perbuatan kita selalu diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Nah, jadi saya dalam hal ini mempergunakan dalam memimpin doa ini mempergunakan doa sesuai dengan ajaran agama saya, yaitu agama Hindu, dan saya mohon kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian untuk ikut berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Swastiastu. Om Anubadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga segala pikiran, pencerahan, penerangan yang baik datang dari segala penjuru arah. Om Imame Waruno Suding Awu Madio Comaralayu. Om Gopi Jano Walodaya Yunama. Om Asatama Sadgamaya. Om Tamasong Majotir Gamaya. Om Metior Ma'am Pertam Sadgamaya. Om Trayambakam Yajamahe Sugandim Pustiwardanam Urwaruka Miwang Bradanad. Mertior Muksya Yomamertat. Om Sidirastu Tat Astu Swaho. Om Santi 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 Om. Om Yang Widi Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, kami bersujud di hadapan-Mu, memohon warunugraho, memohon ridho agar kami semua diberikan kesehatan, diberikan pemikiran-pemikiran yang jernih, sehingga kami bisa memberi sedekah informasi dan dakwah ekonomi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya Tuhan, kami juga memohon kepada Dewa Waruno agar kotoran-kotoran dan kekurangan-kekurangan yang ada di kami semua dilebur dan dibersihkan, sehingga keyakinan kami terhadap KLPI tidak pernah pudar. Ya Tuhan, semoga segala kemuliaan mencerahkan kami semua, sehingga kami semua para manajemen, leader, tim IT, admin, kane, ortu, dan semua member KLPI mendapatkan pencerahan darimu ya Tuhan. Sehingga kami semua bisa amanah di dalam menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan oleh perusahaan PT Kreasi 5
pilar Indonesia kepada kami semua. Ya Tuhan, anugerahkanlah kami keselamatan, kesehatan, sehingga kami bisa mengemban tugas yang diberikan oleh PT Kerasi 5 Pilar Indonesia itu kepada kami dengan baik. Ya Tuhan, berikanlah keselamatan kepada Bapak Basri Susanto, kepada Bapak Ustaz Darmawan, kepada tim manajemen, kepada Bapak Andi, kepada Bapak Nanda, ya, kepada Bapak Roy, dan kepada semua member KLPI, sehingga kami semuanya bisa mengemban tugas dengan baik. Om Santi, 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 Om. Semoga damai, damai, damai. Nah, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta Zoom yang berbahagia, sudah mengikuti apa yang saya sampaikan dari pembacaan buku bijak sampai dengan doa. Tetapi sudah barang tentu dalam hal ini banyak kesalahan-kesalahan, ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya kembalikan kepada Bapak moderator, waktu dan tempatnya kami persilakan. Halo ya Pak. Tidak ada suara. Iya, kok tidak ada suara ya? Pak Manyos. Mental kali Pak Maknyos. Mental. Iya, kali mental beliau. Makanya saya takut sekali nih kalau sudah dihidupkan video saya ini itu seringan mental gitu. Iya. Selamat Pak Wayan. Keren. Luar biasa. Luar biasa. Pak Manyos sudah ada, Pak Manyos sudah ada. Pak, mic-nya Pak. Pak Wayan. Iya, Luar biasa Pak Wayan. iya, terima kasih semua atas bimbingan mentor-mentor kita, atas bimbingan senior-senior kita, sehingga saya dalam membacakan buku bijak ini walaupun tidak sempurna, ya, tetapi paling tidak bisa saya lakukan. Terima kasih Bapak-bapak semuanya, senior saya, kemudian pihak manajemen yang sudah selalu memberikan bimbingan kepada saya. Terima kasih. Ini kayaknya Bapak moderator masih belum bisa masuk. Sudah. Mohon maaf tadi terpental. Oh, iya, lanjut Pak, lanjut. Terima kasih Pak Wayan atas pemaparannya yang sangat luar biasa, menjadikan pencerahan kepada kita semua, khususnya pada saya, untuk mengingatkan dan selalu mengingatkan tujuan kita, siapa kita, dari mana, dan nantinya kita akan mau kemana. Karena semua adalah perjalanan mencari diri kita menuju Tuhan kita. Siapa kita, siapa Tuhan kita. Mudah-mudahan dengan dikasih 300, tapi belum tidak dapat kerjaan lagi, dia kubu tadi berangkat ke kampung. Untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang baik, dan selalu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baik para Zoomer yang dirahmati Allah, demikianlah acara demi acara kita lalui. Mudah-mudahan dengan acara pada pagi hari ini selalu ada keberkahan, selalu ada manfaat untuk kedepannya, yang kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, keberkahan, dan berkelimpahan. Terima kasih sekali lagi kepada beliau Pak Wayan
Demikianlah acara demi acara telah kita lalui. Selanjutnya, marilah kita tutup acara pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Kita ingatkan sekali lagi, bosan, kita tiap pagi selalu afirmasi dengan cara terbiasa, yaitu ini pikiran saya, Ini pikiran saya, kita teringat ini ketika ucapan saya, mohon maaf, kita ilustrasikan ini dulu. tindakan Ini saya, pikiran saya, selalu kita ucapan belajar saya, ini perasaan saya, dan ini tindakan saya. tahu diri. Ini ucapan saya. Ketika kita berucap, kita berusaha, ternyata belajarlah berbicara yang baik. Kalau belum bisa, kita diam. Ini perasaan saya. Selalu kita berusaha belajar ambil positif, buang negatif. Selalu belajar ambil positif dan negatif. Jangan berharap, jangan menuntut. Jangan berharap, jangan meneruskan. Tadi Bapak Ibu, sekali lagi kita hapus. Ini pikiran saya. Ini ucapan saya. Perasaan saya. Ini tindakan saya. Kalau ada yang salah itu saya. Baik Bapak Ibu, terima kasih para jemaah yang dirahmati Allah. Acara pada pagi hari ini mudah-mudahan selalu ada keberkahannya. Pamit wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, kita ada cum lanjutan. Yes. Oh, lanjutan lagi. Ya ada di grup, sudah di-share di grup. Oh iya Pak. Keluar ini Pak Asman. Ya ini sudah selesai.